ayat ini ya, yukhadi'unallah, mereka berusaha bersungguh-sungguh menipu Allah, padahal mereka sendiri yang menipu. Ada dua sumber ilmu pengetahuan, dua sumber ilmu, satu akal, yang kedua hati. Ilmu yang keluar dari akal menghasilkan ilmu pengetahuan, ilmu yang keluar dari hati menghasilkan rasa. Tanya Bapak Ibu, mana yang lebih tajam? Ilmu yang keluar dari hati atau ilmu yang keluar dari akal? Dari hati. Yang keluar dari akal itu kadang-kadang hanya melihat yang tampak. Kadang-kadang nyolai galak kawak. Tak berangnya kawak, tapi awak ada raso pareso deh. Ada yang salah di diri ambo. Ya? Raso. Nah, mereka itu tidak merasa lagi. Jangankan tidak berilmu yang keluar dari otak, hati mereka tidak berfungsi, tidak keluar lagi ilmu pengetahuan dari itu. Ambo sepanjang umur yang ambo jalani Pak Bu, sepanjang bacaan yang ambo baca, ada dua yang dimana rasa itu berfungsi, peradaban tinggi. Pertama Quran, yang kedua orang Minang. Orang Minang ini perasaannya tinggi, rasa parisonya tinggi. Ya. Kadang-kadang orang Minang ini bercakap-cakap dengan simbol. Kita bertamu ke rumah orang, nyosapunya rumah tu orang tu. Atandonya tu. Atando Pak. Mau sia orang Pak. Maaf kowe, lambo cubolo ke orang kampung ambo di Palembang, tamu di situ awak 10 rumah, nya tanah nya. 10 rumah tagak sonta tu duduk lihat ya. Karena rasanya di Minang sampai rasanya tinggi bercakap dengan simbol. Karena langsung ada rasa. Bertamu ke rumah orang, dia giat teh hange manggalaga. Disuruh lamo sikom. Dia giat teh ngilu-ngilu kuku. Suruh capek. Dia giat teh hanya orang-orang yang peka hatinya yang dapat menangkap itu. Nah, orang munafik ini hatinya ndak peka lagi, sehingga ndak merasa lagi. Lah takicuah tu ndak lama rasanya takicuah. Kenapa mereka tidak merasa? Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Orang munafik ini hatinya berpenyakit, tidak diobatinya dengan bertaubat, akhirnya bertambah penyakitnya. Allah tambah penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala shawabah. Bapak Ibu sidang jamaah Majelis Ilmu Tafsir yang dirahmati Allah, mari kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, waktu yang kita luangkan pada maghrib hari ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita masih dalam surat Al-Baqarah. Bulan lalu bagi Bapak Ibu yang mengikuti, itu kita sampai pada ayat yang
ke-7. Jadi surat Al-Baqarah ini 20 ayat pertamanya, bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui dan bagi yang belum mengetahui, itu membicarakan 3 kelompok. Kelompok pertama itu orang-orang yang bertakwa. Kelompok kedua orang-orang kafir. Baru kemarin kita bicarakan. Yang ketiga yang akan kita bicarakan ini, yang agak sedikit ribet dan rumit, itu tentang orang-orang munafik. Saya di Surau Gadang, tetangga sebelah, itu sudah 6 kali pertemuan tidak selesai-selesai masalah orang munafik ini. Karena ribet. Tapi perlu kita ketahui, kenapa surat Al-Baqarah ini berbicara tentang 3 kelompok ini? Karena surat ini turun di Madinah. Dan situasi di Madinah berbeda dengan situasi di Mekah. Kalau di Mekah tidak ada orang munafik. Mekah itu 2 sejenisnya. Kafir atau beriman. Hitam dikatakan hitam, putih dikatakan putih. Tapi lah tiba Nabi di Madinah, lah ada di situ orang-orang Yahudi. Ini orang Yahudi ini pangkal balanya ini. Ya. Muncullah kelompok yang ketiga, yaitu kelompok orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada ayat munafik ini, kita lihat dulu. Kata munafik itu bahasa Arab. Jangan disangka munafik itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia mencuri dari bahasa Arab. Dinaturalisasi. Jadi yang dinaturalisasi oleh orang Indonesia itu bukan hanya pemain bola. Bahasa dinaturalisasi. Saya pernah katakan di sini kalau tidak salah, dan 60% bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Quran. Salah satunya adalah munafik. Itu bahasa Quran. Kata munafik ini berbeda pendapat ulama. Ada yang berkata dia terambil dari kata nafaq. Ada yang berkata dari kata nafiqah. Nafaq itu artinya gorong-gorong. Lihat Bapak Ibu gorong-gorong. Gorong-gorong biasanya kalau di perkantoran di depan itu ada gorong-gorong. Ya. Lubangnya 1 atau 2? 1 atau 2 gorong-gorong? 2. Kadang-kadang banyak cabangan. Sehingga orang yang sudah masuk ke dalamnya susah menangkapnya. Karena tempat keluarnya banyak. Ada yang berkata dia terambil dari kata nafiqah yang artinya tikus got. Tikus got. Tikus itu ada 2 macam. Ada tikus got, biasanya badannya agak besar, tinggal di gorong-gorong di got. Yang kedua tikus rumah. Tikus rumah itu biasanya kecil-kecil. Itu biasanya itu yang memakan makanan di dapur. Bisa kecil-kecil. Kucing biasanya tidak selera dengan tikus got. Apalagi kucing sekarang. Kucing sekarang makanannya sudah Royal Canin. Tidak selera dengan tikus got. Ya. Diagiana tikus got tu kenyo nagadang tu takui. Ya. Tapi nya biasa seleronya samonan, beraninya samonan tikus yang ketek-ketek tu. Tikus kecil itu di rumah, yang tikus di rumah itu namanya kalau dalam bahasa Arab fa'run. Jadi tikus got itu nafiqah. Tikus got ini biasanya susah ditangkap. Karena dia hidup di gorong-gorong, disumbat lubang 1, keluar lubang yang lain. Disumbat lubang 2-nya, ada lubang 3-nya. Disumbat lubang 3, ada lubang 4 lagi. Disumbat 4 lubang, anyubik lo lubang cek lain. Dari kata itulah kata munafik itu diciptakan. Berasal. Persis seperti orang munafik.
Persis. Ya enggak Pak Bu? Ya enggak? Susah ditangkap. Susah diprediksi. Bagaimana susahnya? Mari kita lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, ini di dalam Al-Quran terjemahan ini, ya. Artinya ayat 8 ini, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kita lihat, susah diprediksi. Wa minan nas, dan sebahagian manusia. Sekarang saya kasih Bapak Ibu logika, contoh. Kalau ada 10 orang, saya katakan pada Bapak Ibu, sebahagian dari 10 orang ini munafik. Berapa orang kira-kira? 5 setengah. Setengah itu bahasa Arabnya nisfun. Wa nisfun nas, jelas setengah. Sebahagian apa? Sebagian kecil, sebagian besar. Ya. Nah, kalimatnya begini. Bapak Ibu, ini ada 10 orang. Sebahagian dari 10 orang ini munafik. Berapa? Berapa, Pak? Berapa, Bu? Separuh nisfun. Bahasa Arabnya ya, saudara, setengah. Kalau seperempat, rubu'. Ini tidak separuh, tidak setengah, sebahagian. Unpredictable, tidak bisa diprediksi kan? Bapak Ibu terka saja antara 1 sampai 9. Bisa jadi 1 orang, bisa jadi 2 orang, bisa 3 orang, 10 tidak mungkin. Karena kalau 10 pasti semuanya. Terka saja. Kalau awak kamai tuang suaro, bisa diprediksi tidak? Tidak tahu, ini sebagian munafik yang mah kok. Sebagian kecil, sebagian besar. Ya. Kata awalnya saja ini sudah membuat kita pusing. Tidak bisa diprediksi. Ini Quran menjelaskan ini. Betapa peningnya kita menghadapi orang munafik ini. Kalau kafir jelas. Wa minan nas, dan sebahagian manusia. Berapa? Tidak dijelaskan. Namanya juga munafik. Tidak bisa diprediksi. Ya. Wa minan nas, sebahagian annas. Ini kita berhenti di sini. Annas, manusia. Annas itu ada 3 kata yang digunakan oleh Quran menyebut manusia. Pertama, Bani Adam. Ada enggak dalam Quran Bani Adam? Yang kedua, Bashar. Yang ketiga, An-Nas atau Al-Insu. 3 kata ini maknanya sama manusia. Tetapi penekanannya berbeda. Kalau Bapak Ibu nanti bertemu ketika membaca Quran Basobo, ya Bani Adam, itu penekanannya kita itu anak cucu Adam. Kalau Bashar itu orang Arab itu mengatakan Bashar itu artinya kulit. Kalau Bashar, penekanannya manusia itu punya kulit. Apa Ibu punya kulit enggak? Ada kulit. Kalau ada kulit bisa dilihat atau enggak?
Kalau tidak ada kulit, makhluk halus kita tidak bisa dilihat. Kalau ada kulit, kalau tidak ada kulit. Kalau ada kulit, kita bisa dilihat. Penekanannya, manusia itu bisa dilihat. Itu kalau bashar. Ya. Makanya, itu bashar itu tekanan manusia, dia itu makhluk yang punya fisik. Fisik. Makanya, maaf kalau anak belum di bawah umur, hubungan suami istri itu bahasa Qur'annya basyiruhunna. Ya enggak Ustaz? Basyiruhunna. Soalan ada. Basyiruhunna artinya kulit bertemu kulit. Tak betul itu hubungan suami istri. Kalau nak kulit sama kulit, hubungan online. Itu begitu. Penekanannya di situ. Manusia makhluk yang punya fisik. Yang ketiga ini menarik. An-nas. An-nas itu penekanannya di mana? An-nas itu berbeda pendapat ulama. Ada yang berkata dia terambil dari huruf nasia yang artinya lupa. Jadi penekanannya ketika Quran menyebut manusia dengan an-nas, berarti manusia itu makhluk pelupa. Cara maingiannya tu sembahyang 2 rakaat. Dulu pernah kita jelaskan. Ada orang tanya pada Imam Abu Hanifah, hartanya hilang, lupa taruh di mana? Apa solusinya kata Imam Abu Hanifah? Solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, ingatnya di mana nyoli. Karena waktu solat tu yang tak ingat tu bisa ingat. Itu an-nas, ya, nasia. Tapi ada ulama lain yang berkata dia terambil dari kata anasa. Anasa itu artinya harmonis. Apa Pak? Orang yang harmonis disebut dengan anis. Maka anis itu orangnya harmonis biasanya. Kamu tak kampanye, kau lah kampanye lo Ustaz biasa. Ya astaga. Tak kampanye doh, Pak. Ya. Ikut akademis ini, ya. Ambo ndak dia GPT saya ndak sama. Saya terangkan secara akademis. Ini kan nama ini, ya. Jadi artinya manusia itu diciptakan oleh Allah, fitrahnya menjadi makhluk yang harmonis. Jadi kalau ada manusia yang tidak harmonis, berarti tidak manusia itu. Ya. Dengan tetangga tidak akur, dengan istri tidak akur, dengan mama tidak akur, dengan Pak RT tidak akur, pengurus masjid antar sesama pengurus tidak akur. Ingatkan, Anda manusia. An-nas itu terambil kata Ustaz Anggi dari kata anasa yang artinya harmonis. Berarti kalau Anda tidak akur, Anda meninggalkan sifat kemanusiaan Anda. Nah, itu jelas Bapak Ibu ya, tekanannya di mana ya. Jadi walaupun ketiga-tiganya sama, tapi penekanannya berbeda. Nah, kita lanjut. Wa minan nas, dari sebagian manusia may yaqulu amanna billah, ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemana dia beriman Pak Bu? Kemana? Allah dan hari akhir. Itu liciknya orang munafik begitu. Sehingga dia hanya berkata saya beriman pada Allah dan hari akhir. Dia menjembunyikan kata. Seakan-akan dia berkata begini. Kami ya sama Allah di hari akhirnya. Sama Muhammad tidak ada. Lihat. Kami ya sama Allah dan hari akhir. Sama Quran tidak ada. Licik. Tapi kita lihat. Mari kita lihat. Kalau beriman kepada Allah, itu ada konsekuensinya. Allah mengutus Rasul tidak?
Rasul. Jadi kalau beriman kepada Allah, otomatis harus beriman kepada Rasulnya. Allah menurunkan kitab suci tidak? Jadi kalau beriman kepada Allah, otomatis harus iman kepada kitab suci. Jadi mereka keliru sebenarnya. Walaupun permainan katanya bagus, padahal tidak juga. Iman kepada hari akhir. Hari akhir. Hari akhir ada sorga neraka tidak? Jadi kalau iman pada hari akhir, otomatis syaratnya harus beriman kepada sorga dan neraka. Ada malaikat di hari akhir. Berarti kalau beriman di hari akhir, harus beriman kepada malaikat. Jadi makanya ada ulama, itu ada ulama namanya Muhammad Abduh, mengatakan rukun iman itu 2 saja. Pada Allah dan hari akhir. Sadonya lah di situ tuh. Muhammad Abduh itu. Walaupun mayoritas ulama berkata enggak, harus dirinci. Pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, tapi kata Muhammad Abduh, sebenarnya kalau ingin simpel, 2 saja cukup. Iman pada Allah, pada hari. Makanya 2 kata itu selalu digandeng. Enggak? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Banyak sekali hadis begitu. Kenapa? Karena 2 ini sebenarnya cukup. Nah, ini yang dikatakan oleh orang munafik. Ingin menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Muhammad, kepada Quran. Jadi mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ini ayat yang ke-8. Tidak bisa diprediksi kan? Ya. Kita lanjut ayat yang ke-9 ini. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba melakukan tipu daya kepada Allah dan orang yang beriman. Padahal yang mereka tipu itu hanya diri mereka dan mereka tidak merasa. Di mana kita jelaskan. Jadi orang munafik ini mencoba melakukan tipu daya. Yukhadi'. Yukhadi' itu terambil dari kata al-khada'ah. Tipu daya. Kalau Bapak Ibu buka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tipu daya itu artinya melakukan kegiatan baik perbuatan maupun perkataan untuk menjerumuskan lawan tanpa sepengetahuan lawan. Jadi tipu daya itu Pak Bu bisa perkataan, bisa perbuatan. Yang dilakukan oleh orang munafik tadi perkataan atau perbuatan? Mereka berkata beriman, perkataan atau perbuatan? Perkataan. Nanti ada perbuatannya. Ya. Jadi tipu daya, perkataan dan perbuatan untuk menjerumuskan lawannya tanpa sepengetahuan lawan. Ini menarik. Kemarin ada, bukan kemarin lah lama sebenarnya. Apa kecek kawan lo? Ustaz, tahu enggak? Manga juara Piala Dunia itu enggak pernah negara muslim sepak bola. Kenapa? Enggak pernah negara muslim juara dunia sepak bola? Belum. Itu karena ayat komah. Orang muslim itu enggak boleh melakukan tipu daya. Kalau orang barat itu tidak muslim, tipu daya. Kiper awak ke kiri, tendang ke kanan. Itu masuknya. Kiper awak ke kiri, tendang ke kanan. Kalau awak tidak, di Arab Saudi main. Kiper lawan ke kanan, tendang ke kanan. Kiper lawan ke kiri, tendang ke kiri. Tidak masuk-masuk. Makanya tidak menang-menang orang muslim ini. Piala dunia. Tapi kan iya juga. Ya.
Iya tak Pak, Bu? Iya tak tuh? Beda. Kita lihat tadi, tipu daya itu dinamakan dengan tipu daya kalau lawannya tidak tahu. Kalau dalam pertandingan bola, pertandingan badminton, Anthony Ginting main, lawannya sudah tahu, ini pasti akan melakukan tipu daya. Jadi dia tidak masuk dalam kategori al-khida'ah. Al-khida'ah itu lawan tidak tahu. Kalau main badminton tahu tidak lawan Ustaz Fadlan? Ustaz Fadlan cok main badminton. Tahu tidak lawan? Tahu lawannya. Jadi mengecoh dalam olahraga itu bukan bagian dari khida'ah. Tapi yang dilakukan oleh orang munafik ini, perbuatan dan perkataannya itu khida'ah karena dia tidak memberitahu umat Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu namanya al-khida'ah. Nah, boleh enggak tipu daya? Di dalam hadis Nabi hanya memperbolehkan tipu daya dalam satu hal. Dalam apa itu? Dalam apa? Apa? Iya, dalam berperang. Kata Nabi dalam hadis sahih, al-harbul khida'ah. Perang itu tipu daya. Yang menariknya ada pembahasan kontemporer sekarang, apakah boleh melakukan tipu daya dalam urusan politik? Ya kan? Itu dibahas oleh ulama kemarin ini, ya. Boleh enggak tipu daya dalam politik? Hasilnya Majelis Ulama mengatakan itu boleh. Karena politik itu lebih sadis daripada perang. Dalam perang Anda bisa terbunuh hanya satu kali. Dalam politik Anda bisa terbunuh berkali-kali. Malah lebih sadis, politik atau perang? Politik. Maka boleh lakukan tipu daya dalam politik. Kalau jujur-jujur tak tuh selama kalah tari sama. Begitu kan. Jadi yukhadi'unallaha walladzina, mereka melakukan tipu daya. Coba Bapak Ibu lihat. Yukhadi', ada tambahan alif di situ. Kalau Bapak Ibu yang pegang Quran, yukhadi', khada' harusnya yakhda', tapi ada tambahan alifnya yukhadi'. Ini ilmu juga ini. Kalau Bapak Ibu melihat ada huruf dalam Quran, ada tambahan alifnya dari huruf aslinya, itu menandakan kesungguh-sungguhan. Isbiru wasabiru. Apa bedanya tuh? Isbiru yang cek, sabiru tambah alifnya. Sungguh-sungguhlah dalam bersabar. Ada alif. Kok enggak? Yukhadi'. Mereka itu bukan melakukan tipu daya. Mereka orang munafik ini sungguh-sungguh melakukan tipu daya kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka menipu diri mereka. Ini kita jelaskan. Jadi siapa yang ditipu oleh orang munafik ini? Satu, Allah. Yang kedua, orang yang beriman. Oke. Orang beriman bisa tertipu enggak? Bisa. Bisa tertipu enggak, Bu, Pak, orang beriman? Oke, baik, bisa. Kalau Allah bisa tertipu enggak? Itulah ayat ini berkata, mereka sebenarnya tertipu sendiri. Ini susah saya menjelaskan. Saya berikan analogi biar lebih paham. Ibu bapak pernah ditelepon orang dapat hadiah. Pernah. Ada hadiah hadiah bohongan, pernah. Assalamualaikum, kami dari taruhlah kalau kami dari BNI, selamat Pak, nomornya nomor 08 sekian-sekian dari BNI-nya gitu. Kami dari BNI Pak, ini pengalaman saya. Bapak mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar, selamat Bapak ya. Tahu saya sedang ditipu. Tapi saya tahu saya ditipu,
Saya pura-pura tertipu. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur sekali, terima kasih Pak. Oh iya Pak, selamat Pak. Tolong kirimkan nomor rekeningnya Pak. Ya Pak, tunggu sebentar ya, saya makan dulu Pak. Akhirnya sakit hatinya. Ya, ya. Jadi yang tak kicuah itu sebenarnya inyo tahu Pak. Saya tahu saya ditipu, tapi saya memposisikan diri saya seakan-akan tertipu. Jadi yang tertipu itu sebenarnya orang yang menipu saya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bantu itulah keadaan ayat ini. Orang munafik ini bersungguh-sungguh menipu Allah dan orang beriman. Allah tahu dan memberitahukan Nabi. Kemudian Nabi ini pura-pura tidak tahu. Orang munafik merasa Nabi sudah tertipu, padahal Nabi tahu. Jadi orang-orang munafik itu yang sering dibisiki oleh Nabi. Ada seorang sahabat. Sahabat ini sahibus sir. Sahibus sir itu orang yang pandai menyimpan rahasia. Jadi Nabi itu acok menyampaikan situ munafik, situ munafik, situ munafik. Dia sampaikan pada satu sahabat. Namanya Huzaifah bin Yaman. Ada nama Huzaifah di situ? Itu sahabat yang paling pandai menyimpan rahasia. Karena ada sahabat kok yang penyampaian kecek. Kau nak hanya sampainya kecek. Oh munafik, nyolalahnya kan? Enggak. Huzaifah bin Yaman ini sahabat yang punya karakter pandai menyimpan rahasia. Jadi Nabi itu kalau menyimpan rahasia tentang orang-orang munafik ini, Nabi itu dalam tanda kutip curhatnya kepada Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ini munafik ini. Sampai Umar cemburu. Mangan ndak kambonyo kita tahu dek Nabi. Nabi hebat. Kalau dikasih tahu ke Umar, Umar ini orangnya koleris, meledak-ledak. Saya pernah khutbah di sini kalau tidak salah. Ibu, Umar tuh Bu, Abu Bakar Siddiq waktu hijrah. Hijrah tuh kan tidak boleh orang hijrah dari Mekah ke Madinah oleh orang-orang kafir, dibunuh orang Muslim yang hijrah. Sehingga Abu Bakar itu hijrah dengan Nabi malam-malam. Orang tidur semua, Abu Bakar hijrah malam-malam. Umar hijrahnya siang-siang. Tengah hari orang sedang banyak tuh, nyumbungkuhnya bajunya. Solatnya di muka Ka'bah 2 rakaat siang-siang. Ala solatnya sebelum hijrah, kelilingnya ke kota Mekah. Apa katanya? Hai orang-orang Mekah, ana Umar wa ana muhajir. Saya Umar, saya mau hijrah. Laki-laki di kota Mekah ini yang ingin anaknya jadi yatim, yang ingin istrinya jadi janda, ayo halangi saya. Itu kata Umar. Itu Umar Pak. Ya. Diketoknya pintu rumah orang Mekah itu semuanya. Laki-laki yang taraga anak jadi yatim, istri jadi jando, ambo ke hijrah kok. Coba halangi ambo, siapa berani. Itu dikisahkan dalam sirah Ibnu Hisham. Umar itu sampai bertengkar dengan 16 orang. Dikeroyok, dihalangi. Dari siang itu sampai sore. Ya. Hasilnya tidak ada mana ada kalah. Akhirnya padian Umar tuh. Umar ini kalau dia naik kuda, kakinya hampir sampai di tanah. Bantu itu Umar tuh. Kalau di bisian munafik kau orang bantu Umar kah? Yo kajalalahnya orang munafik itu kan. Makanya Nabi membisikkannya kepada sahabat yang pandai menyimpan rahasia. Itu namanya pertengahan Bu. Terlalu jujur tuh tidak baik doh. Jadi penyampaian kecil awak. Pai ke RT ko, kecil RT ko sampai ke RT itu. Kecil RT itu sampai ke cakap orang. Terlalu jujur ternyata tidak baik juga. Terlalu tidak jujur, pembohong kita. Makanya khairul umuri awsatuha.
Sebaik-baik perkara itu yang di tengah, yang di tengah-tengah. Terlalu jujur tidak baik, terlalu bapak pada istri tidak boleh terlalu jujur, Pak. Bohong-bohong dikit tidak apa-apa. Gimana wajah saya, Pak? Wajah istri akan dipui kah? Wajah mama seindah bidadari surga. Wah, kan? Kalau jujur, Pak, bilang bini kau, malah gaek lah boleh lah keripik kan? Jujur, Pak. Heboh rumah tangga. Tidak boleh. Makanya kita mengenal yang namanya white lying. Kebohongan, kebohongan putih. Tidak sesuatu itu harus diucapkan dengan jujur, ya. Ada white lying. Salah satunya adalah apa kebohongan itu? Mempersatukan dua orang yang sedang bertengkar. Dua orang bertengkar nih, bohong dikit tidak apa-apa. Si A, si B, kita katakan pada si A, minta maaf lah ke si B itu. Si B itu sebenarnya sayang dengan engkau. Dia ingin damai, cuman malu dia. Ada si B, kok nak mau damai? Kita katakan serupa dengan si B. B, minta maaf lah ke si A tuh. Si A tuh sayang dengan engkau. Dia ingin minta maaf tapi gengsi. Padahal si A kok nak ada. Apa satu orang tuh? Kebohongan. Menyenangkan hati istri. Sambanya terasa apa-apa. Dia lama sambal ada. Wende lama bana kau kalah. Rumah makan lamun nombak dia aja. Ya. Boleh, Pak. Ya. Jadi terlalu jujur itu tidak baik. Ya. Itu ajaran agama, Pak. Kita ini umat pertengahan, Pak. Ajaran Islam ini ajaran pertengahan. Terlalu pengecut. Pengecut itu model kiri dari pemberani. Pemberani itu di tengah. Dia antara pengecut dan ceroboh. Ceroboh itu offsetnya. Kalau penakut itu terlalu. Apa antara ceroboh dan penakut? Berani. Dermawan. Juga begitu. Dermawan itu sifat di antara pelit dan boros. Boros itu tidak baik, pelit itu tidak baik. Tengah-tengahnya dermawan. Jadi dermawan tuh indak sado piti di sedekahan, Pak. Sampai awak lo jadi pengemis habis itu. Tengah-tengah. Ini dia ayat kita. Jadi orang-orang munafik, kita balik pada ayat ini, ya. Yukhadi'unallah. Mereka berusaha bersungguh-sungguh menipu Allah, padahal mereka sendiri yang menipu diri mereka. Karena seperti analogi orang dapat telepon tadi. Bisa Bapak Ibu pahami ini, Pak, Bu? Alhamdulillah. Wa ma yash'urun. Mereka tidak merasa. Ini yang lebih parah lagi. Yash'urun terambil dari kata sya'ura, artinya rasa. Apa itu rasa, Pak, Bu? Apa itu rasa? Rasa itu apa? Rasa itu ilmu pengetahuan yang keluar dari hati. Ada dua sumber ilmu pengetahuan. Dua sumber ilmu. Satu, akal. Yang kedua, hati. Ilmu yang keluar dari akal menghasilkan ilmu pengetahuan. Ilmu yang keluar dari hati menghasilkan rasa. Saya tanya Bapak Ibu, mana yang lebih tajam? Ilmu yang keluar dari hati atau ilmu yang keluar dari akal? Mana yang lebih tajam? Lebih tajam dari hati. Yang keluar dari akal itu kadang-kadang hanya melihat yang tampak. Kadang-kadang nyolai galak kawan. Tak berangnya kawan, tapi awak de ado raso pareso de. Ada yang salah di diri ambo. Ya? Raso. Nah, mereka itu tidak merasa lagi. Jangankan tidak berilmu yang keluar dari otak. Hati mereka tidak berfungsi. Tidak keluar lagi ilmu pengetahuan dari itu. Rasa. Makanya sya'ura, la yash'urun sya'ura. Orang yang membuat bait-bait indah itu disebut dengan syair. Ya, syair, penyair. Itu rasa.
mengungkapkan sesuatu dengan rasa. Nah, itu dan orang yang perasaannya tinggi itu biasanya peradabannya tinggi. Ambo sepanjang umur yang ambo jalani Pak Bu, sepanjang bacaan yang ambo baca, ada dua yang di mana rasa itu berfungsi, peradaban tinggi. Pertama Quran, yang kedua orang Minang. Orang Minang ini perasaannya tinggi. Rasa parisonya tinggi. Ya. Kadang-kadang orang Minang ini bercakap-cakap dengan simbol. Kita bertamu ke rumah orang, nyosapunya rumah tu dia orang tu. Atandonya tu. Ah? Atando Pak? Mau sia orang Pak. Maaf kowe, lambo cubolo ke orang kampung ambo di Palembang, kan? Tamu di situ awak 10 rumah, ya tanahnya. 10 rumah tagak santa tu duduk lihat ya. Kan? Karena rasanya di Minang sampai rasanya tinggi bercakap dengan simbol. Karena langsung ada rasa. Bertamu ke rumah orang, dia giat teh hange manggalaga. Disuruh lamo sikom. Dia giat teh ngilu-ngilu kuku. Suruh capek, dia giat TS. Oh, suruh diusi mana kok? Enggak kalau TS enggak. Ya. Jadi orang bicara dengan rasa. Di Minang itu begitu, ya. Di Quran itu begitu. Nanti kalau kita telusuri lebih dalam, itu banyak kita temukan narasi-narasi yang menggunakan rasa. Karena rasa adalah ilmu pengetahuan yang keluar dari hati. Hanya orang-orang yang peka hatinya yang dapat menangkap itu. Nah, orang munafik ini hatinya ndak peka lagi, sehingga ndak merasa lagi. Lah tak kicuah tu ndak lama rasanya tak kicuah dia. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Mudah-mudahan kita sampai, ya. Nih, kenapa mereka tidak merasa? Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Kenapa Pak Bu mereka tidak merasa? Dalam hatinya ada qalb. Hati ini bahasa Arabnya qalbun. Terambil dari kata qallaba yuqallibu. Terbolak-balik. Karena hati ini memang sifat dasarnya terbolak-balik. Maka kata ulama, semua yang menggunakan hati pasti terbolak-balik. Tak konsisten kalau pakai hati. Cubalah. Apa contohnya? Rindu pakai hati atau pakai otak? Konsisten tak rindu? Anak ibu jauh di rantau, rindu ibu memuncak. Pulang kampung anak ibu, rindu ibu turun. Tak konsisten karena menggunakan hati. Cinta pakai otak atau pakai hati? Tak konsisten. Kadang-kadang cinta dengan orang, kadang-kadang hilang cinta, kadang-kadang timbul ya. Makanya ibu-ibu boda keciana, kalau ada suami mengecian, cintaku kepadamu selalu tinggi atau panuto. Ya, karena dia berarti malaikat dia itu, bukan manusia. Justru kalau suami ibu berkata, cintaku kepadamu kadang naik, kadang turun, tapi tetap cinta. Berarti manusia tuh. Alhamdulillah udah masih manusia. Jadi kalau aku selalu cinta kepadamu tinggi selalu, berarti tidak manusia itu. Gitu. Ya. Itu ada sedikit lagi Pak ya, Bu ya. Saya kalau sampai di sini nanti habis ini kita tanggung kok, ya. Jadi hati mereka itu ada sakit marad, penyakit. Marad itu apa? Sakit. Apa marad? Sakit apa? Sakit itu dalam bahasa agama dan disetujui oleh angku dokter. Marad itu artinya sesuatu yang keluar dari batas normal. Itu sakit. Segala sesuatu, baik fisik maupun non-fisik, kalau keluar dari batas normal, itu menjadi
sakit. Awak agak contoh biar lebih paham. Fisik dulu. Darah tinggi keluar dari batas normal. Ada batasnya kan? Kalau keluar dari batas normal atas sakit ya. Darah tinggi. Kalau di bawah darah rendah sakit. Gula ada standarnya kan? Kalau banyak diabetes, indaklah banyak, indaklah gula sakit. Kolesterol, ya, apa dan lain-lain itu, lemak, tidak ada lemak juga, kurus kering, ada batas normalnya. Begitu juga dalam beragama, agama itu ada batas normalnya. Saya kasih contoh, cinta pada Nabi itu ada batas normalnya. Ada orang yang karena terlalu cinta dengan nabinya, diangkatnya nabinya jadi Tuhan. Ada enggak? Terlalu cinta dengan nabinya, sampai nyangkitnya nabinya jadi anak Tuhan. Keluar dari batas normal. Ada orang yang karena terlalu benci dengan nabinya, dibunuhnya nabinya. Kayak orang Yahudi itu. Keluar dari batas normal. Yang normal itu seperti cintanya umat Islam pada nabinya itu. Ada batas normalnya. Semuanya kalau tidak ada batas normal. Jujur tadi. Terlalu jujur penyakit loh. Tidak jujur penyakit loh. Ada batas normalnya. Beragama itu batas normal. Wudu ada batas normal enggak? Batas normal bawah berapa? 1 kali. Batas normal atas? Kalau keluar dari batas normal atas, penyakit. Mencuci muka saya, habis air sagak, habis MB air saya MB hitam tu. Wow, cuci muka. Wow, ambil habis tu MB hitam lain, cuci tangan. Habis Al-Qadar bayar PDAM untuk 1 orang. Kau cuci berwudu atau mandi kau? Ada juga keluar dari batas normal bawah. Satu hanya usap seketik. Itu penyakit. Jadi tidak boleh semua itu, baik fisik maupun non fisik, beragama kita, cinta pada Nabi kita, ada batas normal. Yang keluar dari batas normal itu agama menyebut dengan marad, sakit. Fi qulubihim, dalam hati mereka itu ada penyakit. Hati mereka itu sudah keluar dari batas normal sampai tidak merasa lagi dia. Fazadahumullahu marad. Allah tambahkan penyakitnya. Ini Pak saya terangkan. 2 menit Pak ya, saya minta 2 menit ya. Sakit. Apa sakit tadi? Hati. Ditambah oleh Allah sakitnya. Yang menambah Allah atau tidak atau mereka? Saya kasih contoh. Ibu ada sakit. Indak bau bek ke dokter. Bisa menjalar penyakitnya. Menjalar kau lagi, menjalar kau. Bisa bertambah penyakitnya. Bisa. Mobil saja, saya pengalaman punya mobil, goyangnya awalnya bawi seketik, tapi dia dibawa tarik, akhirnya sampai ke aponya goyang, kapernya sedalahan. Akhirnya batu kasaset. Kenapa? Karena tidak cepat diobati. Orang munafik ini hatinya berpenyakit, tidak diobatinya dengan bertaubat, akhirnya bertambah penyakitnya. Allah tambah penyakitnya. Jadi yang menambah itu Allah atau akibat perbuatan mereka? Akibat mereka tidak berobat, tidak introspeksi diri, tidak bertaubat, makanya Allah tambah penyakit. Jadi pada hakikatnya bukan Allah yang menambah. Ini hanya kalimat sebab akibat. Ya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Saya kira ini dulu ya. Terlalu jauh kita ya. Baik, kita sambung bulan depan. Ini ayat ke-10 ya. Qulu qouli hadza a'lamu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.